Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus berjuang dan berbenah jiwa, berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, dan juga video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini kita belajar menjadi seorang salikin atau belajar suluk, belajar berjalan menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan jalan syariat, torikoh, hakikat, makrifat gitu. Jadi dengan mempelajari ilmu torikoh itu kan artinya jalan. Ya, jalannya itu kita menjalankan ibadah-ibadah syariat, ibadah lahir dan ibadah batin gitu. Jadi ibadah syariatnya juga semakin kita belajar ilmu tasawuf itu kita semakin taat syariat gitu, bukan malah meninggalkan. Walaupun ada kata-kata hikmah harus bisa meninggalkan syariat, itu bukan berarti meninggalkan yang sesungguhnya ya. Jadi harus belajar tasawuf itu erat kaitannya dengan nilai dan makna. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah kata-kata lahiriah dari kata-kata hikmah tersebut, melainkan harus dicerna dan harus dimaknai gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ada kata-kata kalau belajar tasawuf harus meninggalkan syariat atau harus meninggalkan sholat, itu artinya kita sholat, kita mengamalkan ibadah syariat, namun jangan diklaim diri kita yang mengerjakannya, karena pelaku amal yang hakiki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya ya. Jadi harus cerdas secara spiritual gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti halnya misalkan kita belajar makrifat itu ibaratnya itu harus memurnikan niat, harus meluruskan niat gitu. Jangan dicampuri dengan keuntungan duniawi untuk pribadi kita, yang mana seperti misalkan kita pengen sholat atau ibadah itu mengharapkan surga gitu. Maksudnya itu bukan berarti kita tidak mengharapkan surga sama sekali, tidak. Tetap sebagai manusia biasa kita punya cita-cita ingin menjadi ahli surga, tetapi niatnya itu jadi ibaratnya tuh kita niat, bersihkan niat, luruskan niat, saya mau sholat lillahi ta'ala, saya mau sholat benar-benar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lalu baru setelah kita sholat, kita bermunajat, kita memohon apapun kepada Allah. Jadi jangan langsung mengklaim wah bertentangan nih dengan syariat. Yang bilang bertentangan itu belum cerdas spiritual, jadi belum cerdas secara spiritual. Makanya
kecerdasan spiritual itu harus ditingkatkan dalam memahami makna-makna kata-kata hikmah tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya itu bukan ilmunya yang bertentangan, pemikiran kita yang belum sampai ke arah situ, jadi belum bisa memaknainya gitu. Jadi apa ya, kata-kata yang ibaratnya ilmu tasawuf bertentangan dengan ilmu syariat itu perlu diperbaiki lagi gitu, karena cangkang dengan isi pasti beda. Tetapi syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa lepas gitu ya. Jadi tolong dipercerdas lagi spiritualismenya gitu kan, sehingga tidak mudah mengklaim yang gimana-gimana gitu ya. Jadi bukan berarti kita tidak berdoa itu sombong, bukan. Maksudnya niatnya diluruskan lillahi ta'ala karena Allah atau untuk menggapai ridho Allah, lebih ikhlas lagi, lebih tulus lagi, lebih berserah lagi kepada Allah. Setelah kita punya niat dan melaksanakan ibadah tertentu, baru di situ kita berdoa. Jadi itulah adabnya gitu kan. Jadi ilmu tasawuf itu kan erat kaitannya dengan nilai, makna, tata krama serta adab ya. Jadi adabnya, jadi bukan berarti bertentangan kita tidak berdoa jadi sombong, bukan. Berdoa tetap, justru sebagai apa ya, ibaratnya ahli sufi itu orang tuh makin rajin berdoa gitu. Cuman berdoanya itu biasanya setelah ibadah selesai gitu, tanpa harus mencampur adukan niat dengan keinginan kita gitu ya. Bisa difahami ya. Jadi ilmu tasawuf itu tidak bertentangan dengan ilmu syariat, tidak. Karena ilmu tasawuf ya ilmu hakikat, ilmu makrifat, yaitu isinya dari syariat. Sementara syariat itu adalah ibadah dohiriyah kita yang harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita bukan termasuk orang yang bertakwa gitu ya. Justru dengan belajar ilmu tasawuf semakin syariatnya itu meningkat lagi gitu. Hanya saja hati kita tidak mengklaim sebagai diri kita yang ibadah atau yang melaksanakan ibadah syariat itu, melainkan pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu meluruskan niat, tidak dicampur adukan dengan keuntungan pribadi kita, apalagi keuntungan duniawi seperti ingin rezeki, ingin naik jabatan, ingin kekayaan atau apapun gitu kan. Tetapi setelah itu, setelah selesai beribadah, baru kita berdoa memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan, sehingga doanya dapat, ibadahnya dapat, niatnya juga bisa diterima oleh Allah karena niatnya tulus dan suci lillahi ta'ala ya. Begitu maksudnya. Jadi jangan mudah mengklaim sesuatu atau menyesatkan atau menganggap ilmu tasawuf bertentangan hanya karena kita belum mengerti maknanya ya. Jadi pelajari dulu ilmunya, difikirkan dulu biar kita itu cerdas secara spiritual, karena ilmu syariat itu ibaratnya masih sebatas akal, sedangkan ilmu hakikat makrifat itu hubungannya dengan rasa gitu. Jadi walaupun misalkan ada perbedaan atau kurang sesuai, itu bukan berarti bertentangan, karena cangkang dengan isi sudah pasti berbeda. Tetapi cangkang dengan isi itu tidak bisa dipisahkan. Tetap kita belajar hati kita, batin kita mempelajari hakikat makrifat, dohiriyah kita tetap kita taat syariat atau menjadi orang yang bertakwa dan beramal soleh ya. Jadi di sini bagi para salikin bagi para calon salikin yang belum mendapatkan seorang guru yang mursyid, saya anjurkan untuk mencari guru yang mursyid di sekitaran kita agar bisa membimbing ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalkan bagi para salikin yang sudah punya, ini bisa buat jadwal tambahan, karena ngaji di majelis kan hanya seminggu sekali atau 2 kali ya. Tapi kalau di YouTube kita bisa setiap saat, kapanpun kita luang, bisa kita putar, bisa kita simak gitu. Terus mohon kalau misalkan mau yang komen itu, karena ini pelajarannya pelajaran ilmu thorikoh, ilmu hakikat, ilmu makrifat, tolong kalau mau komen itu dipikir dulu gitu ya. Jadi
jangan melihat ilmu hakikat itu dalam pandangan syariat, tentu akan ada perbedaan gitu. Jadi bijaklah dalam berkomen, karena ini ilmunya ilmu toriko hakikat makrifat, silakan komennya yang berhubungan dengan toriko hakikat makrifat. Jangan komennya ibaratnya ilmunya ilmu toriko, yang di komen yang dibahas tentang syariat, tentu tidak akan nyambung gitu. Kalaupun nyambung hanya sedikit, kecuali bagi orang yang sudah memahami ilmu toriko hakikat makrifatnya gitu ya. Jadi kasihan orang yang mau berbenah gara-gara lihat komennya itu tentang syariat, padahal yang dibahas ilmu toriko. Akhirnya orang nggak jadi gitu kan, jadi mikir wah ilmu apa ini, sedangkan orang itu sebelum memutar konten video itu tentu akan melihat komennya. Jadi tolong yang bijak dalam berkomen, apalagi kita belum mengerti gitu. Yang dibahas di sini orang yang sudah pernah ke Surabaya, yang komen belum ke Surabaya, sehingga mengkomplain orang yang sudah pernah ke Surabaya ibaratnya. Tentu yang nggak akan nyambung, tetap yang lebih mengerti itu orang yang sudah berjalan dari Jakarta ke Surabaya. Yang komen baru di Jakarta, kan nggak nyambung kan gitu. Nah jadi tolong bijaklah, karena di sini kita belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang kearifan. Jadi bijaklah dalam berkomen. Kalau mau komen berhubungan dengan torikoh hakikat makrifat saja. Kalau mau berkomen tentang syariat, silahkan berkomen di ceramah-ceramah YouTube yang tentang ilmu syariat, pasti nyambung ya. Jadi tolong kalau misalkan belum mengerti, putar dulu videonya sampai selesai baru komentar gitu ya. Bukan berarti tidak boleh berkomentar, tidak boleh berkomentar apapun di sini bebas. Yang penting ibaratnya tamu ya lebih ibaratnya itu ya lebih saling menghargai aja gitu ya, karena di sini pelajaran tasawuf, berkomenlah tentang tasawuf gitu. Jadi komennya itu yang sesuai aja gitu ya, yang sesuai dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Tetap kok orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang ilmunya nyambung ke sanadnya, yang ada sambungan kepada baginda Rasulullah SAW, justru semakin belajar tasawuf kita semakin taat syariat, semakin takwanya itu ditingkatkan lagi gitu. Karena bagaimanapun kita adalah umat baginda Rasulullah SAW, yang mana kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara dohir kita taat Al-Quran, apapun isinya kita kerjakan, kita laksanakan. Tapi secara batin kita ya mengikuti makna batinnya Al-Quran itu sendiri gitu ya. Jadi Al-Quran kodim wahyu minul yo, tanpa ditulis bisa dibaca. Nah gitu. Jadi karena ilmu Al-Quran itu ada ilmu yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat itu kebanyakan ilmu tentang syariat-syariat, sementara ilmu yang tersirat atau ayat kauniyah itu berhubungan dengan hakikat makrifat. Jadi walaupun misalkan kadang-kadang ilmu tasawuf ada yang tidak ditulis dalam ayat Al-Quran, berarti itu sesuainya dengan ayat yang tersirat gitu ya. Jadi di sini kita belajar lebih cerdas lagi secara spiritual, bisa lagi lebih memaknai tentang ayat-ayat Al-Quran itu, makna lahir dan makna batinnya. Nah makna batin Al-Quran itulah yang berhubungan dengan ketauhidan atau ilmu hakikat dan ma'rifat gitu ya. Nah coba dipelajari sholawat Gus Dur itu ya, karena itu syarat dengan makna ketauhidan dan yang berhubungan dengan ma'rifatullah gitu. Jadi semoga bisa difahami bagi para calon salikin yang masih belum menemukan seorang guru yang mursyid. Semoga dengan bimbingan di sini, tema yang sekarang ini bisa membantu para sahabat hikmah untuk lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau ada sesuatu kutipan-kutipan hikmah yang kurang sesuai dengan syariat, ketahuilah bahwa itu butuh makna yang harus kita cerdas secara spiritual untuk memaknainya gitu ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi, karena
ilmu itu kan ada cerdas secara intelektual. Oke lah, kita belajar tentang ilmu pengetahuan umum, agama Islam, syariat, fikih dan semacamnya gitu kan, atau ilmu syariat gitu, atau misalkan Quran dan hadis secara makna lahiriahnya atau secara ayat lahiriahnya. Oke, kita boleh cerdas secara intelektual, tapi tidak semua orang cerdas secara spiritual. Jadi harus bisa lebih memaknainya lagi. Nah, biasanya orang-orang yang cerdas secara spiritual dan tidak mudah mengklaim ilmu tasawuf itu bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan ilmu syariat. Nah, itu biasanya orang-orang yang mengalami terbangkitnya spiritual dengan cara diuji bertubi-tubi sama Allah, sehingga dia terbuka spiritualnya lebih menjadi seorang yang ikhlas, ridho, bahkan bertaubat kepada Allah karena diuji secara bertubi-tubi gitu kan. Nah, makanya di situ biasanya terbuka spiritualitasnya. Makanya belajar ilmu tasawuf itu orang itu lebih mudah gitu, karena diberikan ujian sehingga spiritualnya itu terbangun gitu, tersadarkan secara spiritual. Biasanya orang-orang tipe seperti itu yang mudah gitu, yang mudah mempelajari gitu ya. Tapi selama kita punya niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, ingin mengenal Allah, selama tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun misalkan ilmu hakikat itu ada yang kurang-kurang sesuai lah dikit gitu ya, tapi kan itu kan untuk urusan batin, tapi secara dohir kita tetap taat syariat gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dicermati serta dimaknai. Harus cerdas secara spiritual dalam memaknai kata-kata hikmah dalam ilmu tasawuf, sehingga kita tidak mudah menyesat-nyesatkan sebuah ilmu tasawuf yang mana itu adalah ilmu batiniah, bukan ilmu dohiriyah, dan juga tidak mudah mengatakan bertentangan dengan syariat Islam. Bukan bertentangan, karena isi dengan cangkang itu sudah pasti beda, tetapi hakikat dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ilmu hakikat kita laksanakan dengan batin kita secara batiniah, dan ilmu syariat kita kerjakan karena itu adalah amalan ibadah dohiriyah kita yang harus kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa membantu dan semoga bisa mendapat pencerahan secara spiritual ya, bahwasannya Allah lah tujuan kita secara ruhani, namun tetap laksanakan ibadah syariat dengan disiplin. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu bisawab. Dan cukup sekian, dan semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.